Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya sesudah mendengarkan rangkuman sidang dibacakan tadi, saya merasa tidak usah mengatakan apa-apa lagi. Bahasanya begitu indah, isinya begitu lengkap, sehingga Bapak Uskup Datus memberi komentar luar biasa. Jarang Bapak Uskup mengatakan itu sebagai kata yang pertama. Meskipun demikian, karena sudah terlanjur menyiapkan, saya ingin menyampaikan 1-2 renungan singkat. Maksud saya moga-moga singkat. Moga-moga sudah dapat menggarisbawahi apa yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama sebagai renungan yang sangat indah. Tetapi pertama-tama izinkan saya, kalau boleh, kalau tidak boleh tidak apa-apa, mewakili seluruh peserta sidang agung Gereja Katolik yang kelima ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan bekerja keras memberikan yang paling baik, bukan hanya bagi kita yang hadir di dalam ruangan ini, tetapi juga untuk masa depan Gereja Katolik di Indonesia. Terima kasih kepada Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia yang telah memberikan tanggung jawab kepada panitia yang sudah dijalankan dengan sangat bagus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
di dalam homili pembukaan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia ini, saya ingat Bapak Uskup Ketua mengajukan pertanyaan sampai 2 kali. Pertanyaannya begini, apakah sesudah Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia ini semuanya akan kembali seperti semula? Betul Bapak Saudara. Sampai 2 kali pertanyaan itu artinya serius. Tentu saja kita berharap tidak seperti itu. Kenapa kita merasa tidak seperti itu? Kita yakin tidak seperti itu. Proses di dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia ini adalah proses penegasan bersama. Kita mendengarkan tuntunan Roh Kudus sepanjang beberapa hari ini. Salah satu campur tangan Roh Kudus yang sangat jelas itu saya lihat kemarin ketika ada usul supaya kelompok-kelompok tidak hanya dibatasi kelompok regio, ada yang mandek sebentar, tapi kemudian Roh Kudus turun di sebelah saya. Itu artinya di atas Bapak Uskup Anton yang memecahkan masalah itu dengan sangat bagus. Silahkan kita terbuka terhadap anugerah Roh Kudus. Saya tidak main-main, ini serius. Roh Kudus turunnya ya cara seperti itu, bukan dengan cara yang lain. Saya yakin apa yang kita rumuskan dan kita hasilkan dalam rangkuman tadi akan dilaksanakan, dan pasti pada waktunya ada buahnya. Tetapi sesudah saya sendiri yakin bahwa itu akan dilaksanakan dan akan berbuah, muncul pertanyaan dalam hati saya. Apa yang perlu kita kembangkan supaya rencana-rencana yang sudah kita rumuskan itu pada waktunya sungguh-sungguh menerima wujudnya. Ketika renungan saya sampai di situ, saya tersentuh oleh bacaan yang kedua yang tadi kita dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Secara singkat, itulah kisah inkarnasi menurut Rasul Paulus. Dengan demikian, saya yakin kalau semua yang kita bicarakan dan rumuskan, kita bawa, kita usahakan, kita perjuangkan dengan spiritualitas inkarnasi, tentu buahnya akan lebat. Pertanyaannya adalah, spiritualitas inkarnasi itu spiritualitas yang seperti apa? Rumusannya bisa sangat sederhana. Dalam inkarnasi, Allah masuk ke dalam dunia. Konsekuensinya, kalau kita mau berjumpa dengan Allah, kalau kita ingin menemukan kehendak Allah, tidaklah perlu dicari tempat-tempat yang jauh. Kehendak itu ada di dalam sejarah, dan sejarah itu cakupannya bisa luas, tetapi juga bisa sempit. Gereja lokal, paroki, lingkungan, lingkup kategorial, dan macam-macam. Itulah lokus di mana kehendak Allah, bahkan Allah sendiri, dapat ditemui. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah caranya bagaimana untuk menemukan Allah, menemukan kehendaknya itu. Sebagai orang beriman, pertama-tama tentu Tuhan dan kehendaknya kita temukan di dalam doa. Doa yang macam apa? Karena ada banyak macam doa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu Konferensi Wali Gereja Indonesia melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi
mengeluarkan satu buku, judulnya Spiritualitas Gerakan. Dan di dalamnya dijelaskan mengenai spiritualitas inkarnasi itu. Langkah pertama untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam sejarah, di dalam konteks adalah doa mohon kegelisahan. Aneh. Biasanya kalau kita berdoa, yang kita mohon adalah damai. Tetapi di dalam spiritualitas gerakan, pertama-tama yang kita mohon adalah kegelisahan. Bukan kegelisahan yang membuat kita bingung, lalu berdebat, bukan. Tetapi kegelisahan seperti yang diungkapkan oleh Santo Agustinus. Jiwaku belum merasa tenang sampai aku menemukan Dikau. Sampai aku menemukan kehendak. Itulah doa mohon kegelisahan, atau di dalam bahasa yang biasa, doa supaya saya dibebaskan dari zona nyaman. Langkah yang kedua, kita semua diberi akal budi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kehendak Tuhan bersama-sama dengan doa yang tadi mesti disertai dengan analisa-analisa interdisipliner. Itulah yang kita kerjakan di dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia ini. Langkah yang terakhir yang paling penting adalah sesudah ditemukan kurang lebih, pertanyaan yang harus diajukan adalah ini: apa yang mesti kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Apa yang harus kita lakukan supaya kesejahteraan bersama atau damai semakin terwujud? Pertanyaannya sama, tetapi jawabannya bisa sangat berbeda-beda. Kalau pertanyaan ini diajukan oleh ibu-ibu WKRI misalnya di daerah Pasar Kemis, jawabannya adalah mari kita dirikan tempat penitipan anak. Karena apa? Karena di Pasar Kemis ada banyak pabrik, ada banyak pekerja. Pekerja itu adalah pekerja muda dengan keluarga muda, dengan anak-anak kecil. Kalau orang tuanya bekerja, siapa yang akan memperhatikan anak-anak itu? Maka jawabannya adalah mendirikan tempat penitipan anak. Tetapi kalau pertanyaan ini diajukan oleh anggota DPR RI, pasti jawabannya bukan mari kita dirikan tempat penitipan anak. Jawabannya pastilah atau seharusnya mari kita rumuskan undang-undang yang memastikan bahwa kesejahteraan bersama menjadi kenyataan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kelihatannya mudah, nyatanya sangat sulit. Mengajukan pertanyaan seperti itu pun tidak mudah. Agar dapat mengajukan pertanyaan apa yang harus kita kerjakan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi, diperlukan kompetensi etis. Kalau orang yang tidak mempunyai kompetensi itu, ia akan cuek bebek terhadap realitas sejarah, terhadap penderitaan, terhadap ketidakadilan. Kompetensi etis itulah yang disarankan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Atau di dalam Injil Yohanes tadi, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Kristus. Sampai 5 kali kata itu dipakai dalam kutipan yang singkat itu. Kalau kita berhasil mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya dan dilaksanakan, itulah tanda-tanda pengharapan
yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus di dalam bulan harapan tidak mengecewakan. Semakin banyak tanda-tanda yang diwujudkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi, itulah tanda-tanda pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengakhiri renungan ini, saya akan menceritakan satu kisah. Nanti silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Cerita mengenai seekor burung nuri atau burung apapun. Di suatu tempat ada satu pohon yang sangat indah. Di pohon itu bersaranglah segala macam burung, berbagai macam generasi. Ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada cucu cicit burung, dan sebagainya. Semuanya merasa nyaman, terlindung dari panas dan hujan, mencari makan juga tidak sulit. Sampai pada suatu hari, ada seorang pemburu yang sedang memburu kicau. Diburu, sampai akhirnya kicau itu lelah, dan dia terduduk di bawah pohon yang rindang itu. Pemburu itu yakin sekarang waktunya untuk melepaskan panah. Yakin bahwa kicau itu akan kena panah. Ternyata ketika panah dilepaskan, kicau itu meloncat ke samping. Tidak kena. Yang kena adalah pohon yang rindang itu. Padahal panahnya beracun. Mulailah pohon itu meranggas. Daunnya menjadi kuning, batangnya menjadi layu. Semua burung pergi, selain seekor burung nuri yang tetap saja bertengger di pohon yang sudah gundul dan kering itu. Pada suatu titik, datanglah seorang peziarah. Dia datang peziarah pengharapan atau peziarah yang lain, tergantung tafsirannya nanti. Datanglah seorang peziarah dan melihat burung nuri itu di atas sendirian. Dia bertanya begini, burung nuri, kenapa kamu sendirian di situ? Teman-temanmu sudah pergi semua. Nuri menjawab, waktu itu Nuri masih bisa bahasa Indonesia. Dia menjawab begini, Bapak, bagaimana mungkin saya pergi bersama-sama dengan yang lain-lain tadi? Nenek kakek saya lahir di sini, adik-adik saya bersarang di sini. Tidak mungkin saya meninggalkan pohon yang meskipun meranggas tetapi sungguh sangat bermanfaat bagi kami semua. Lalu peziarah itu mengatakan, Nuri, betapa mulia hatimu. Coba sampaikan satu permintaan, akan saya kabulkan. Nuri menjawab begini, Bapak, apalagi yang harus saya minta? Selain supaya pohon ini tumbuh kembali. Ternyata peziarah itu adalah yang bisa mengabulkan permintaan itu, Maha Dewa. Ia mendengar permintaan Nuri itu, mengabulkan permintaannya, dan pohon itu mulailah tumbuh kembali. Ranting-rantingnya menjadi hijau tidak kering, daun-daunnya menjadi rimbun kembali, dan semua burung yang tadinya pergi meninggalkan pohon itu kembali bersarang di situ, bergembira di situ, beranak-pinak di situ. Silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya penutup yang kedua, itu tadi penutup yang kedua. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengutip kata-kata Rasul Paulus yang bagi saya sungguh-sungguh menjadi landasan pengharapan kita.
Pengharapan yang melahirkan tanda-tanda pengharapan. Saya kutip 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati niat-niat baik kita dan melapangkan jalan bagi kita untuk terus berusaha mewujudkan tanda-tanda pengharapan.